Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelum pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu untuk kelasnya. Dipersilakan untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sebelum pembelajaran, Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian semua. Silakan ditengok kanan kiri depan belakangnya. Mungkin ada yang tidak masuk hari ini. Apakah ada? Ada Ivan. Kenapa Irfan? Sakit, Bu. Semoga dia cepat diberi kesembuhan sehingga pembelajaran di pertemuan yang akan datang dia bisa bergabung belajar bersama kita ya. Amin. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur intrinsik membangun cerita pendek. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu akan memberikan capaian pembelajaran dari materi hari ini, yaitu kalian diharapkan memiliki kemampuan untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik yang membangun cerita pendek. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan teknis dari pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek. Nanti setelah Ibu menyampaikan materi pada hari ini, Ibu akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok, dan setelahnya Ibu akan memberikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, setelahnya di dalam lembar kerja tersebut, Ibu memberikan penugasan yang pertama yaitu mengerjakan soal analisis, yang kedua yaitu membuat mind map, di mana nanti mind map tersebut kalian presentasikan ke depan kelas, masing-masing satu dari setiap kelompoknya. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada tema sendiri merupakan gagasan utama suatu cerita dan dapat ditemukan dengan melihat pikiran-pikiran pokok yang terdapat pada suatu cerita. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh merupakan karakter atau pelaku yang terlibat dalam cerita tersebut. Tokoh di dalam suatu cerita mungkin menjadi dua, yang pertama yaitu tokoh utama. Tokoh utama sendiri merupakan tokoh yang sering dimunculkan oleh penulis. Yang kedua yaitu ada tokoh tambahan, di mana tokoh tambahan yang berperan sebagai figuran, yaitu yang membantu membangun suatu cerita sendiri. Yang ketiga ada penokohan. Yang pertama, penokohan sendiri merupakan cara penulis untuk menggambarkan bagaimana karakter tokoh tersebut. Yang pertama ada tokoh protagonis. Siapa yang tahu tokoh protagonis itu apa? Tahu. Apa itu? Baik. Nah, yang kedua ada tokoh antagonis. Apa itu tokoh antagonis? Tokoh jahat. Nah, yang ketiga yang terakhir ada tokoh tritagonis. Siapa yang tahu tokoh tritagonis itu apa? Nah, tokoh tritagonis merupakan tokoh yang menengahi antara protagonis dan antagonis. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang sendiri ada dua, yaitu apakah terlihat? Sepertinya tidak. Nah, sudut pandang ada dua. Yang pertama yaitu sudut pandang orang pertama, di mana penulis terlibat di dalam cerita dan menggunakan kata ganti aku. Sedangkan sudut pandang orang ketiga yaitu terjadi ketika pengarang berada di luar cerita dan biasanya menggunakan kata ganti dia. Yang selanjutnya yaitu alur atau plot. Alur atau plot sendiri merupakan rangkaian peristiwa yang memperlihatkan hubungan sebab akibat. Pada cerita pendek terdapat tahap alur. Di antaranya ada 4. Yang pertama yaitu orientasi, yaitu pengenalan bagian awal cerita. Yang kedua ada phrasing action, yaitu di mana pemunculan masalah. Yang ketiga ada
klimaks, yaitu di mana masalah mulai memuncak, dan yang keempat adalah resolusi yaitu penyelesaian dari suatu masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu latar. Latar sendiri merupakan segala keterangan penunjuk dan acuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah cerita itu sendiri. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan bagaimana pengarang menggunakan bahasa yang tepat sehingga bisa menampilkan suasana seperti sedih, menyenangkan, gembira, menyeramkan, romantis, dan bahkan suasana yang penuh dengan sindiran. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat sendiri merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat biasanya disampaikan secara tersirat, dan secara tersirat ini dimaksudkan tidak tertera di dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya Ibu ada soal dari kutipan cerpen. Silakan siapa yang bisa menjawab. Ini merupakan bagian dari tahapan alur yang tadi, dari orientasi, klimaks, resolusi. Silakan siapa yang bisa menjawab. Ayo bisa tunjuk tangan ya yang bisa menjawab. Mas Rizky Adi mungkin. Ayo jangan tunjuk-tunjukkan dong. Klimaks, Bu. Betul. Beri tepuk tangan dulu dong. Nah, ada satu lagi soal ya. Silakan bisa dibaca. Ayo siapa yang bisa menjawab? Masih berkaitan dengan tahap alur. Tidak ada yang bisa menjawab. Siapa yang bisa menjawab? Mas Rio, Mas Bagas. Atau Ibu yang harus menjawab soal ini sendiri? Ya. Pada potongan cerita pendek ini termasuk bagian resolusi atau penyelesaian masalah. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Yang selanjutnya yaitu adalah penugasan. Saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Silakan duduk dengan kelompok masing-masing. Apakah sudah? Berapa orang? 4 orang. Sudah. Oke, sama-sama. Kerjakan ya. Bisa dilihat di lembar kerja tersebut ada petunjuk untuk pengerjaannya. Bisa dibaca terlebih dahulu ya. Bisa dibaca di bagian bawahnya. Nah, untuk soal analisis sendiri kalian tidak perlu mempresentasikannya ke depan. Kalian hanya perlu menjawab di lembar kerja tersebut. Nanti Ibu akan yang akan menilai secara Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk membuat mind map dan menjawab soal tersebut. Apakah cukup? Cukup. Baik. Ya, jawab yang merah juga, Bu. Iya. Yang lainnya ini ya. Ini soal analisisnya. Oke.
Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah ada kesulitan? Banyak. Kurang banyak tuh. Tanya sedikit dulu Mbak Nela. Iya, kurang banyak. Apakah ada kesulitan atau yang ingin ditanyakan? Yang lainnya, kalian bisa membaca cerita ini terlebih dahulu, lalu kalian temukan unsur-unsur intrinsik yang ada di cerita tersebut. Nah, ini untuk kolom judulnya apa? Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah. Bagi yang sudah, silakan untuk perwakilan kelompoknya maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi tentang mind map dari cerita tersebut. Silakan, tadi siapa yang sudah? Kelompoknya Mbak Erna dan Mbak Rani mungkin? Iya. Silakan, siapa yang ingin maju ke depan? Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, judulnya itu Jejak di Tanah Merah. Terus temanya itu perjuangan pemuda dalam mengisi kemerdekaan. Tokoh dan penokohan: Rani, seorang gadis cerdas dan pemberani dan merupakan tokoh utama. Yang kedua ada Budi, sahabat yang mendukung gagasan Rani. Yang ketiga ada Andi, pemuda desa yang awalnya ragu namun akhirnya ikut berpartisipasi. Terus ada Siti, pemudi yang mengusulkan pendirian sekolah kecil. Yang berikutnya ada Pak Wiryo, itu veteran yang memberi motivasi untuk terus berjuang. Dan yang terakhir ada orang tua di desa yang awalnya itu ragu namun akhirnya mendukung. Terus ini alurnya itu menggunakan alur maju. Latar tempatnya ada di balai desa, saung sekolah, dan waktunya itu 17 Agustus 1945. Suasananya kehidupan masyarakat yang sederhana. Yang kelima sudut pandang, menggunakan sudut pandang orang ketiga serta tahu. Terus gaya bahasanya deskriptif dan penggunaan kalimat yang menggambarkan latar, emosi dan semangat perjuangan. Terus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang terakhir ada amanat. Amanatnya kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah, namun juga bagaimana melanjutkan perjuangan. Selain itu ada gotong royong dan kerjasama mengatasi tantangan dalam kehidupan. Terima kasih. Sama jawabannya. Mungkin pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Untuk tugas selanjutannya, nanti Ibu akan memberikan kuis yang akan dibagikan di grup. Kalian menggunakan barcode, jadi kalian nanti bisa meng-scan dan bisa masuk ke kuis yang Ibu berikan. Untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang kegiatan yang kita lakukan hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, Mbak Erna. Kesimpulan dari mempelajari unsur intrinsik
pendek itu berperan penting dalam membentuk struktur dan makna cerita. Dan unsur intrinsik seperti tema, tokoh, dan pengokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat itu bekerja sama untuk menciptakan kesatuan cerita yang menarik dan bermakna bagi pembaca. Baik, terima kasih Mbak Erna. Kita beri tangan dulu dong. Mungkin pembelajaran hari ini pun cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.